ini membahas tentang tokoh-tokoh luar biasa nih. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang penulis besar Indonesia yang sangat legendaris, yang hidupnya penuh warna, penuh kontroversi, tapi juga penuh karya nih di dalamnya. Siapa lagi kalau bukan Pramudia Anantatur? Saya Salwa Farizia sebagai host dari channel ini, dan saya nggak sendirian nih, sudah hadir bersama saya Kak Anila, mahasiswa dari Universitas Negeri Sastra Jurusan, sekaligus penggemar berat dari karya Pramudia. Selamat pagi Kak Anila, apa kabar? Dan silakan memperkenalkan diri sebelum kita mulai podcast pada pagi hari ini. Selamat pagi juga, alhamdulillah kabarnya baik. Senang sekali bisa ngobrol tentang Pramudia di sini. Sebelum memulai pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salwa Anila sebagai narasumber di pembahasan kali ini. Oke Kak, mari kita mulai dari awal. Pramudia lahir di Blora ya, dan bisa ceritakan bagaimana kisah masa kecilnya? Betul, ia lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1925. Ayahnya seorang guru dan ibunya seorang pedagang nasi. Sejak kecil, Pram sudah akrab dengan dunia pendidikan. Tapi hidupnya tidak selalu mudah, karena ia tumbuh di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Wah, jadi sejak kecil dia sudah merasakan kerasnya hidup nih di masa kolonial ya. Pram Jadi kalau soal pendidikan nih, Pram sudah sampai sejauh mana Kak? Pram sempat sekolah teknik radio di Surabaya, lalu bergabung dengan perjuangan melawan penjajah. Nah, dari sanalah dia mulai menulis. Cerpen-cerpennya dimuat di berbagai majalah sejak muda. Wah, jadi bakat menulisnya itu sudah mulai dari sejak remaja ya? Betul, dia bahkan sangat dikenal rajin membaca, dan itu memperkaya cara berpikirnya. Wah, aku jadi penasaran nih Kak, kenapa sih Pram bisa sampai masuk penjara dan dibilang dan dibuang ke Pulau Buru? Itu karena situasi politik pasca 1965. Dia dituduh terlibat PKI tanpa bukti yang jelas. Akhirnya ditahan tanpa pengadilan dan dibuang ke Pulau Buru selama sekitar 14 tahun. Wah, 14 tahun itu luar biasa lama. Tapi dia bisa masih mengubah penderitaan jadi karya besar ya. Dan apa sih yang bikin buku Tetralogi Buru itu begitu spesial? Ya, Pram membuktikan bahwa kata-kata bisa lebih kuat daripada rantai penjara. Dan yang membuat buku itu spesial, buku itu ditulis tanpa menggunakan alat mesin, hanya dengan catatan kecil, bahkan kadang lewat ingatan. Tapi hasilnya jadi salah satu karya sastra terbesar di Indonesia. Wah, keren banget ya Pram ini. Setelah bebas dari penjara, bagaimana kehidupan baru Pram? Meski masih dibatasi, Pram tetap menulis dan karyanya semakin dikenal. Banyak diterjemahkan ke bahasa asing, bahkan membuat namanya disebut-sebut sebagai kandidat Nobel Sastra. Wah, dan akhirnya beliau wafat pada tahun 2006. Benar atau tidak Kak? Betul. Beliau wafat di usia 81 tahun, tapi warisan karyanya akan selalu hidup. Wah, perjalanan hidup Pramudia ini memang luar biasa. Dari Blora kecil ke medan perjuangan, penjara Pulau Buru, hingga jadi penulis besar. Oke, terima kasih Kak Anila atas cerita seru yang sangat inspiratif ini. Semoga yang menonton ini termotivasi dari Pramudia. Sama-sama, semoga semakin banyak orang yang membaca karya Pram. Amin. Buat sobat literasi, ingat kata-kata memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Jadi, buat sobat literasi, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa ikuti jejak kita dari dunia literasi.